Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa yang budiman, alhamdulillah kita bisa bersilaturahim kembali di dalam pembahasan kita yang insyaallah kita akan membahas tentang fikih sunnah yang alhamdulillah kita akan menuju kepada sebuah karya daripada Said Sabiq. Sebelumnya kita sudah membahas beberapa permasalahan terkait dengan fikih. Di antaranya adalah mandi besar, kemudian yang kemarin adalah tayamum. Dan insya Allah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang mengusap bagian yang luka, yang sudah ditambal atau perban. Bismillahirrahmanirrahim. Al-masu 'alal jabirati wa nahwiha. Mengusap perban atau sesuatu yang sama dengan perban. Masyru'iyatul mashi 'alal jabirah wal 'asabah. Syarat atau disyariatkannya mengusap perban atau sesuatu yang sejenisnya, karena pada dasarnya al-'asabah itu adalah orang yang luka, kemudian si medisnya apakah dia dokter atau yang sejenisnya, kemudian dia meletakkan kayu misalkan di atasnya. Hal ini untuk menghindari atau mempercepat kesembuhan. Maka bagi orang yang memiliki hadas, apakah hadas kecil atau hadas besar, maka bagian itu akan diusap. Yushra'ul mashu 'alal jabirah wa nahwiha mimma yarbutu bihil adu al-maridu. Disyariatkan mengusap bagian luka yang sudah dibubuhi oleh perban dan sejenisnya, sehingga perban itu menghalangi bagian tubuh orang yang sakit. Apa syariatnya? Apa dasarnya? Li ahaditsin waradat fi dzalik, karena ada beberapa hadis yang disebutkan di dalam permasalahan ini. Wahya in kanas dha'ifatan, walaupun derajatnya hadis ini adalah dhaif, illa anna laha turuqan yashuddu ba'daha ba'dhan. Namun hadis ini ternyata banyak sekali jalannya, sehingga antara satu hadis dengan yang lainnya itu yashuddu ba'daha ba'dhan, itu saling menguatkan, sehingga hadis ini menjadi istidlal, dijadikan dasar dalil. Karena memang wa taj'aluha salihatan lil istidlal biha 'alal masyru'iyyah oleh Said Sabiq, karena ada beberapa hadis yang membahas tentang hal ini dan satu sama lain saling menguatkan, sehingga hadis-hadis tersebut menjadi dasar disyariatkannya. Dan memang di dalam ilmu hadis bahwasanya telah sepakat para ulama hadis berkaitan dengan hadis dhaif itu bisa kita gunakan untuk derajat dhaif ini hanya untuk fadhailul amal, untuk kesempurnaan amal, untuk penambahan amal ibadah, namun tidak bisa digunakan untuk landasan akidah. Itu hadis dhaif. Nah, sama seperti ini disyariatkan atau diperbolehkan mengusap perban itu berdasarkan hadis yang dhaif, namun itu diperbolehkan. Min hadhil hadis hadisun Jabir, di antara hadis yang berkaitan dengan mengusap perban itu adalah hadis dari Jabir. Anna rajulan asabahu hajarun, bahwasanya ada seorang laki-laki kemudian dia tertimpa oleh batu, kemudian fashajjahu fi rasihi sumahtalim. Ternyata batu ini menimpa bagian kepalanya dan kepalanya itu ternyata mengeluarkan darah. Fasala ashabahu, kemudian dia bertanya kepada kawan-kawannya, hal tajiduna li rukhsatan fit tayammumi, wahai saudara-saudaraku, wahai teman-temanku, apakah ada rukhsah untukku berkaitan dengan hal ini, bahwa di kepalanya ada luka, ada bocor, keluar darah, apakah dia boleh tayamum? Sumpah taliman tadi adalah kemudian dia mimpi, maksudnya ya, dia mimpi jima ketika dia ada ada luka di kepala,
kemudian ternyata pas dia tidur dia mimpi jima. Akhirnya dia bertanya-tanya kepada kawannya, apakah ada rukhsah baginya karena sedang luka, apakah mandi besarnya bisa digantikan, atau misalkan yang lukanya bisa diusap, tidak dibanjur dengan air banyak. Nah, kemudian teman-temannya ini menjawab, faqalu la najidu laka rukhsatan wa anta taqdiru 'alal ma'i faghtasala famata. Kemudian teman-temannya ini ternyata memberikan fatwa yang keliru, bahwa kata teman-temannya, la najidu laka rukhsah, bagimu tidak ada rukhsah sedangkan engkau mampu untuk menggunakan air. Oleh karena itu faghtasala famata, kemudian orang ini ternyata dia mandi besar. Setelah mandi besar ternyata apa yang terjadi? Wafat. Kenapa? Karena barangkali ada air yang masuk ke dalam kepalanya, ke dalam lukanya, sehingga itu menyebabkan dirinya wafat. Falamma qadamna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ternyata ketika teman-temannya ini datang kepada Rasulullah, kemudian menyampaikan wa akhbaru bidzalika faqala, kemudian menyampaikan apa yang terjadi. Faqala, kemudian Rasulullah menyampaikan qataluhu qatalahumullah, mereka telah membunuhnya dan mudah-mudahan Allah membalasnya. Ala sa'alu idlam ya'lamu, kenapa Anda tidak bertanya kalau seandainya Anda tidak tahu? Kurang lebih seperti itu. Fa inna syifa'al 'ayyi as-su'alu, karena sesungguhnya obatnya orang yang tidak tahu itu adalah bertanya, gitu. Obatnya orang yang tidak paham itu adalah bertanya. Inna maka yakfihi ayatayammama wa ya'sira aw yas'aba ala jarahihi, karena sesungguhnya baginya itu cukup dengan tayamum saja, karena dia tidak mampu untuk menggunakan air, sehingga yang terjadi temannya ini meninggal karena mandi besar. Nah, kalau seperti itu kan sudah repot urusan. Oleh karena itu, bagi kita yang merasa kurang mampu, yang masih kurang cukup ilmu, mari kita sama-sama jaga diri kita, jangan sampai memberikan fatwa-fatwa yang kurang tepat, karena itu bisa terjadi menyesatkan. Sebagaimana dulu pernah dibahas tentang mandi besar, faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abidin, kata Rasulullah. Satu orang yang alim, satu orang yang ahli fikih itu sangat ditakuti daripada 1000 orang yang ahli ibadah. Orang yang tukang ibadah itu bagi setan itu sangat mudah, tapi orang yang alim satu pun itu sangat sulit, sangat ditakuti. Oleh karena itu kata Rasulullah, fa innama syifa'ul 'ayyi as-su'alu, karena sesungguhnya obat daripada orang yang tidak tahu itu adalah bertanya. Summa yamsaha 'alaihi wa yaghsila sa'ira jasadih, kemudian diusaplah bagian yang luka, kemudian dibasuhlah anggota yang lainnya. Nah, itu jawaban yang cerdas, jawaban yang cocok dari siapa? Dari Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud, Ibnu Majah, Ad-Darqutni, was-Sahahu Ibnu Sakni, was-Sahani an Ibni Umar annahu masaha 'alal asobah. Dan ini juga yang terjadi dengan Ibnu Umar. Ketika dia terluka, maka dia mengusap bagian lukanya yang sudah ditutupi oleh kalau sekarang barangkali perban, kalau dulu bisa jadi kayu. Nah, hukmul masi, bagaimana hukumnya mengusap bagian yang sudah diperban? Hukmul masi 'alal jabirati al-wujub, bahwasanya hukum mengusap kepada bagian, bisa jadi anggota tubuh, anggota wudu, atau anggota yang wajib mandi besar, itu adalah wajib. Fil wudu'i wal gusli, dalam keadaan wudu ataupun adus. Badalan min guslil udwi al maridi, itu sebagai pengganti daripada anggota wudu atau anggota tubuh yang harus dibersihkan, yang harus dikenai air pas wudu, atau yang harus kena air pas saat mandi besar, atau sesuatu sebagai pengganti tayamum, itu hukumnya wajib. Kemudian mata yajibul mashu, kapan wajibnya mengusap anggota tubuh yang diperban tadi? Man bihi jarahatun aw kasrun wa aradal wudu'a awil gusla wajaba alaihi gusla adaihi.
barang siapa yang memiliki luka atau kemudian dia hendak untuk melakukan wudhu atau mandi besar, maka baginya wajib untuk mencuci atau membasuh bagian daripada apa yang menjadi bagian anggota wudhu. Kalau untuk wudhu, kalau mandi besar berarti anggota mandi besar. Fa in khafa ad-darar min ghuslil wudhu'i al-madid. Tapi kalau seandainya dia itu takut apabila ternyata luka itu kalau kena air itu akan menyebabkan pembengkakan, iritasi, atau bisa menyebabkan penyakitnya semakin menular, atau bisa menyebabkan penyakitnya susah sembuhnya. Nah, kalau seandainya seperti itu, intaqala fardahu ila masil udwi al-maridi bil ma'i, maka dia bisa mengganti atau merubah yang mana fardunya sebelumnya, misalkan kalau tangan diperban itu harus dibasuh dengan air, maka diganti. Kalau misalkan kena yang diperban ini cukup diusap saja. Adapun anggota yang lainnya itu harus disempurnakan dengan air, kecuali memang kita dari awal sudah tayamum. Fa in khafa ad-dararu minal masi wajaba alaihi ayarbuta fi jarhihi asabah. Kemudian kalau seandainya orang tersebut takut akan timbulnya kemadaratan yang lebih besar kalau seandainya diusap, maka kalau tadi misalkan dia luka, kemudian luka tidak diperban, kalau misalkan mampu untuk diusap, maka diusap tanpa ada perban. Tapi kalau misalkan dia khawatir kalau seandainya luka langsung kena air ini bisa menyebabkan bertambahnya sakit, lamanya sembuh, maka bisa diperban, kemudian atasnya cukup diusap. Itu tata cara apabila kita memiliki luka yang sudah diperban. Itu karena dalam keadaan darurat. Tapi kalau misalkan tidak dalam keadaan darurat, bisa disembuhkan atau sudah sembuh, itu harus dihilangkan perbannya dan dilakukan dengan cara yang normal. Itu sampai kapan bisa dilakukan? Itu bisa dilakukan sampai madamal muzru qaiman. Kalau seandainya kita sakit sepekan, seminggu, nah selama seminggu itu kita melakukan wudhu bagian anggota misalkan tangan yang diperban, maka bagian itu diusap saja, tidak usah dibuka perban kemudian wudhu dengan air normal kemudian ditutup lagi, tidak usah, karena itu dalam keadaan darurat. Tapi kalau sudah sembuh gimana? Nah, kalau sudah sembuh itu urusan lain. Kalau sudah sembuh berarti tidak boleh melakukan perbuatan mengusap, dan itu bisa menyebabkan wudunya batal. Mubtilatul masyi. Apa sih yang membatalkan usapan? Yang pertama, yabtul masu alal jabirah binaz'iha min makaniha. Orang yang sudah punya wudu kemudian pas melakukan wudunya itu anggota tubuh misalkan kanan itu diusap yang diperban, belum aja sholat kemudian perbannya udah diangkat, nah ternyata pas dilihat sembuh, maka wudunya batal. Berarti harus diulangi dari awal. Au sukutiha an maudhi'iha, atau perbannya itu ternyata jatuh dari tempatnya, maka ini batal. Oleh karena itu maka harus hati-hati. Kalau misalkan kita mau wudu dengan cara mengusap bagian luka kita yang sudah diperban, maka perban itu kita yakini harus perban yang kuat, dan kita yakini bahwa luka tersebut belum sembuh. Oke, itu adalah sesuatu yang membatalkan. Kemudian berikutnya adalah sholatu faqidit tahurain. Orang yang tidak memiliki kesucian atau belum wudu kemudian dia sholat, bagaimana hukumnya? Min adamil ma'i was-sa'idi bikulli halin yusalli ala hasabi halihi. Orang yang tidak memiliki air, kemudian di tempat tersebut tidak ada debu yang bisa digunakan, debu atau tanah yang bisa digunakan untuk tayamum, maka dia harus sholat sebagaimana dalam keadaannya seperti itu. Itulah yang disebut sebagai rukhsah. Orang dalam keadaan apapun tidak dibenarkan apabila dia tidak sholat, apalagi orang yang normal. Wala i'adata alaih. Bukan hanya itu, orang yang dalam keadaan
serba kesulitan, kemudian dia sholat dalam keadaan itu, maka orang tersebut tidak wajib mengulang sholatnya. Kalau seandainya dia udah jalan ternyata ada air, maka dia sudah cukup untuk melakukan kewajibannya tersebut. Nah, lamma rawahu Muslim an Aisyah anna ista'arat min Asma qaladah fahalakat. Ada sebuah riwayat dari Imam Muslim, sebuah hadis dari Aisyah bahwasanya istri Nabi ini pernah meminjam kalung kepada Asma. Namun kalung tersebut ternyata fahalakat. Kalung tersebut hilang. Fa'arsara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan min ashabihi fi talabiha. Kemudian Rasulullah meminta sekelompok orang untuk mencari kalung tersebut yang hilang. Fa'adrakathum as-salatu fasallu bi ghairi wudu'in. Kemudian orang ini ternyata setelah mencari, datang waktu sholat. Pas setelah datang waktu sholat, orang tersebut dalam keadaan tidak punya wudu, dalam keadaan tidak punya dalam keadaan punya hadas kecil. Maka fasallu bi ghairi wudu'in. Kemudian sahabat ini mereka sholat tanpa memiliki wudu. Falamma atu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika mereka kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syaku dzalika ilaihi. Kemudian menceritakan bagaimana kejadiannya, kronologisnya seperti apa, bahwa kami adalah orang yang sholat tapi tidak punya wudu sebelumnya. Bagaimana ya Rasulullah? Kurang lebih seperti itu mungkin ya. Fanazalat ayatut tayammum. Kemudian barulah turun ayat tayamum. Apa? Faqala Asid bin Hadir, jazakallahu khairan. Maka disampaikanlah kepada mereka, jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas dengan balasan yang terbaik. Fa wallahi ma nazala bika amrun qad illa ja'alallahu laka minhu makhrajan wa ja'ala lil muslimina minhu barakah. Demi Allah, tidaklah sesuatu turun itu sama sekali tidak memiliki manfaat, tidak, kecuali di dalamnya itu akan ada tempat keluar, akan ada jalan keluar bagimu. Kemudian wa ja'ala lil muslimin minhum barakah, dan kejadian ini akan membawa keberkahan bagi umat Islam setelahnya. Karena itu kan ketika kejadian ini terjadi, turun ayat tayamum. Nah, tayamum ini yang menjadi syariat bagi kita umat setelahnya. Sehingga kita kalau misalkan tidak ada air, boleh untuk bertayamum, bukan malah nggak sholat. Fahaulais sahabah sallu hina adamu ma ja'ala lahum tahuran. Kemudian sahabat-sahabat ini sholat ya ketika dalam keadaan tidak punya wudu tadi. Nah, kemudian ma ja'ala lahum tahuran, dalam keadaan tidak suci. Namun hal itu ternyata tidak menjadikan mereka harus mengulang lagi, tidak. Karena sudah menjadi rukhsah bagi dirinya dalam keadaan tidak punya wudu, tidak punya tidak ada air, tidak ada tanah untuk gunakan tayamum, kemudian mereka sholat seadanya. Dalam keadaan seperti itu, maka insya Allah Allah pun menerima sholat mereka. Wasyaku dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yunkiruhu alaihim. Nah, ketika mereka menyampaikan kepada Rasulullah, maka Rasulullah tidak marah kepada mereka. Walam ya'murhum bil i'adah, dan Rasulullah pun tidak memerintahkan kepada mereka untuk mengulang lagi sholatnya, tidak. Oleh karena itu hadis ini atau keterangan ini menjadi dasar bagi kita. Pertama, kalau misalkan waktu sholat sudah tiba, kita harus segera sholat. Setelah itu kalau misalkan kita tidak ada air, maka bertayamumlah. Qala An-Nawawi wa hiya aqwal dalilan. Imam An-Nawawi menyampaikan bahwa apa yang disampaikan sebelumnya itu adalah perkataan atau dalil yang kuat untuk disampaikan, untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau misalkan kita dalam keadaan luka, maka pertama bisa berwudu ya sempurna. Kalau misalkan lukanya di tangan, kalau misalkan kita wudu ternyata tangan kita kena air langsung tidak apa-apa, berarti lakukan wudu dengan sempurna. Atau yang kedua, misalkan kalau seandainya tangannya ini luka, kalau kena air tambah parah, maka bisa ditutup pakai perban. Kemudian kita tetap melakukan wudu, dan wudu yang sempurna kecuali anggota yang terkena luka tadi.
bagian atasnya diusap saja, jangan dibaju dengan air yang banyak, itu tetap kena lukanya. Nah, termasuk dalam keadaan hadas besar juga sama. Kalau hadas besar, ketika orang ada bagian luka, maka bagian luka itu bisa diusap saja bagian atasnya. Tapi jangan pula kalau misalkan perbannya diangkat dulu, diusap, kemudian ditutup, bagian atasnya diusap lagi. Nah, itu tidak etis ya. Jadi kalau misalkan pas sakit kena air tidak apa-apa, udah perbannya dibuka. Kalau misalkan sakit ternyata kena air parah, udah perbannya ditutupin, lukanya ditutupin pakai perban, atasnya baru diusap. Dan ini bisa dilakukan oleh orang-orang atau sesuai dengan anjuran medis, bukan asal-asalan. Kalau misalkan kita punya panu satu, karena takut diperban aja, setelah diperban di atasnya diusap, nah itu tidak etis, itu bukan sesuai dengan sesuai dengan keilmuannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk diri saya, untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang menyaksikan, dan adik-adik juga sama. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.